Hujan selalu membawa semacam kenangan, tapi sore itu, hujan membawa sesuatu yang lain. Pertemuan pertama yang membuat hidup Rendra berbelok dengan cara yang tidak ia duga. Gerimis jatuh pelan, cukup untuk membasahi ujung sepatu, tidak cukup untuk membuat orang buru-buru. Di koridor panjang sekolah, langkah-langkah siswa berserakan seperti pasukan kecil yang bubar formasi. Dan di tengah hiruk-pikuk sore, Rendra melihatnya. Alia. Anak baru yang bahkan belum sempat semua orang kenali, berdiri dengan ransel abu-abu, earphone tersampir di bahu, dan wajah yang menyimpan dunia yang Rendra tidak tahu belum tahu, tetapi ingin tahu. Alia menatap papan pengumuman dengan alis sedikit mengerut, mungkin mencari kelas. Rambutnya jatuh sedikit ke pipi, membuatnya tampak seperti tokoh film yang nyasar ke sekolah negeri biasa di pinggiran kota. Rendra tidak sadar sudah berhenti berjalan. "Bro, kakinya kenapa? Kena ranjau?" tanya Fikri sambil menyikutnya. "Siapa itu?" Rendra berbisik tanpa mengalihkan pandangan. "Ah, itu ya, anak baru. Nama lengkapnya gue lupa. Tapi kayaknya Alia." Rendra mengangguk kecil seakan nama itu langsung masuk ke ruang khusus di kepalanya. Alia. Nama yang entah kenapa langsung terasa akrab. Perpustakaan hari itu sunyi. Aroma buku lama bercampur bau debu halus menciptakan atmosfer yang hanya dipahami orang-orang yang suka menyendiri. Rendra masuk sambil mengusap rambutnya yang basah gara-gara lari dari lapangan olahraga saat hujan turun tiba-tiba. Ia tidak berencana mencari buku, hanya mencari tempat aman untuk bersembunyi dari hujan dan guru olahraga. Dan di sanalah ia melihat Alia lagi. Gadis itu berdiri menatap rak buku seolah memilih sesuatu yang bisa menyelamatkan hidupnya. Rendra refleks menegakkan punggung. Lo di sini juga?" Alia menoleh. Ia tampak sedikit kaget, tetapi ekspresinya lembut. "Iya, gue suka tempat yang tenang." "Oh?" Rendra kehilangan ide lanjutan. Otaknya blank. Alia menaikkan satu alis. "Lo kebanjiran?" "Abis lari, terus hujan, terus nasib," jawab Rendra seadanya. Alia tertawa kecil, tawa yang tipis tapi jujur. "Lo mau denger playlist? Gue punya yang cocok buat suasana kayak gini." "Hah? Playlist?" Alia menyodorkan satu earphone putih kecil. "Coba aja." Momen itu sederhana. Begitu sederhana hingga bisa hilang kalau mereka tidak memperhatikannya. Tetapi justru kesederhanaan itu yang membuatnya tajam, membekas. Hujan bergemerisik di luar. Musik lembut mengalir ke telinga mereka. Dan waktu bergerak lebih pelan dari biasanya. Rendra curi-curi pandang. Alia terlihat fokus membaca blur cover buku. Mata gadis itu tenang, tapi di balik ketenangan itu ada hal-hal yang tidak ia ceritakan. Dan Rendra ingin tahu semuanya. Semua. Hari-hari berikutnya mereka mulai bicara lebih sering. Tidak banyak karena Alia bukan tipe yang cerewet. Namun percakapan kecil itu justru seperti jembatan halus, pelan tapi kuat. Kadang Alia duduk sendiri di halaman belakang sekolah sambil menggambar. Kadang ia membaca novel sambil menempelkan earphone di telinga kiri saja. Kadang ia terlihat menerawang ke langit, seolah mencari alasan untuk tetap bertahan. Rendra mulai memperhatikan detail-detail kecil. Alia suka hujan. Alia takut gelap. Alia sering begadang. Alia cepat meminta maaf padahal bukan salahnya. Alia tersenyum tipis ketika sedang menyimpan sedih. Dan setiap hari, tanpa sadar, Rendra makin tenggelam. Namun tidak semua hal mudah. Isu mulai beredar. Gilang, siswa teladan, tampan, sopan, juara lomba editing video, mulai terlihat sering ngobrol dengan Alia. Saat Alia bicara dengan Gilang, ekspresi gadis itu terlihat lebih serius, bukan canggung. Dan itu membuat Rendra merasa seperti bagian dari cerita yang tidak penting. Fikri dengan gaya sok tahu berkata, "Rendra, siap-siap. Kalau Gilang serius, lo kalah kelak, bro." Rendra melotot. "Bukan masalah menang atau kalah. Masalah apa dong?"
Fikri menantang. Masalah? Gue nggak bisa berhenti mikirin dia. Fikri terdiam sebentar. Wah, iya sih, itu lebih parah. Puncaknya terjadi di lorong kelas ketika Rendra akhirnya memberanikan diri bicara. Alia, bisa ngomong bentar? Alia menatapnya dengan mata yang lelah. Boleh. Suasana lorong sore itu dingin. Lampu neon berkedip sedikit. Rendra menelan ludah. Gue ngerasa nyaman banget sama lo. Gue seneng kalau lo senyum. Gue kepikiran lo terus. Tapi kalau lo gak ngerasain yang sama, gak apa-apa. Alia menggigit bibir, dan hati Rendra langsung mencelos. Ada banyak hal, Rendra. Suara Alia pelan. Nyokap gue sakit. Bokap gue kerja 2 shift. Gue pindah sekolah bukan karena mau, tapi karena keadaan. Gue takut deket sama orang. Takut ngecewain. Rendra ingin meraih tangannya, tapi ia menahan diri. Terus gue harus apa? Jangan terlalu deket dulu. Kalimat itu seperti hujan dingin yang jatuh di punggung telanjang. Pedih, tapi tidak mematikan. Alia pergi. Dan Rendra mulai belajar. Cinta pertama tidak selalu indah di awal, kadang ia dimulai dari jarak. Ketidakhadiran Alia beberapa hari kemudian membuat Rendra gelisah. Alia nggak masuk, gumam Fikri. Katanya nyokapnya masuk rumah sakit. Rendra langsung berdiri. Rumah sakit mana? Lah, mau ngapain? Ngeliat. Gak boleh. Fikri mengangkat kedua tangan. Boleh, calon menantu yang belum diakui. Rumah sakit itu sepi. Alia berdiri di depan pintu kamar, mata sembab. Ketika melihat Rendra, ia kaget tapi tidak marah. Lo ngapain di sini? Suaranya parau. Gue cuma peduli. Alia meremas ujung hoodie-nya. Gue takut bikin lo ribet. Ribet apa? Nemu alamat rumah sakit aja cuma 2 jam. Alia menahan tawa kecil yang langsung pecah jadi tangis. Ia menyembunyikan wajah di bahu Rendra, dan Rendra merangkulnya tanpa suara, seolah dunia memberi izin. Untuk pertama kalinya, Alia tidak berusaha terlihat kuat. Tapi masalah tidak selesai. Ayah Alia muncul. Lelaki yang kelelahan, mata merah, emosi campur aduk. Ini siapa? Tanyanya pada Rendra. Temen. Jawab Alia cepat. Ayahnya tidak percaya. Jangan tambah masalah, Alia. Kondisi mama kayak gini. Kamu harus fokus. Alia menunduk. Iya ya. Rendra hanya bisa berdiri. Sakit, tapi ia tahu bukan saatnya melawan. Beberapa minggu setelah keadaan mulai stabil, datang masalah baru. Raka, mantan pacar Alia dari sekolah lamanya. Tiba-tiba pindah, tiba-tiba muncul, tiba-tiba dekat lagi. Lai, sapa Raka santai di depan kelas. Alia menegang. Raka? Rendra melihat itu dari kejauhan, dan perutnya terasa mual. Rasa takut kehilangan bukan hal yang indah. Itu brutal. Itu nyata. Raka kemudian mendekati Rendra di parkiran. Kamu orang baik, kata Raka, suaranya datar. Tapi Alia itu rumit. Gue tahu. Lo gak akan kuat. Rendra menatapnya tegas. Biar gue yang nentuin itu. Raka diam. Untuk sesaat, ia terlihat kalah. Konflik-konflik itu menumpuk di pundak Alia. Ia mulai sering menghilang. Tidak membalas pesan. Tidak bicara banyak. Hingga suatu malam ia akhirnya menelepon. Suara tangisnya pecah. Rendra, gue capek. Gue takut semua orang pergi. Rendra menutup mata. Gue gak pergi. Apa lo yakin? Selama lo masih mau gue ada. Di seberang telepon tangis Alia berubah jadi kelegaan yang dalam. Dan malam itu menjadi malam yang mengikat mereka tanpa harus mengucapkan status apapun. Bukan pacaran. Lebih dari sekadar teman. Cinta yang tumbuh di tanah yang retak. Beberapa hari kemudian, ayah Alia memanggil Rendra ke rumah sakit. Kamu sayang sama Alia? Tanyanya langsung. Rendra gugup. Iya pak. Ayahnya mengangguk perlahan. Kalau begitu, jaga dia.
Jangan janji macam-macam. Cukup ada. Itu bukan restu penuh, tetapi itu pintu. Sore yang lain, ketika matahari turun perlahan, Alia dan Rendra berjalan keluar gerbang sekolah. Langit berwarna jingga lembut. Alia berhenti, menatap Rendra lama. "Rendra, makasih udah tetap ada," katanya pelan. "Gue sayang sama lo. Dan kali ini, gue gak takut." Rendra menahan senyum. "Gue juga sayang sama lo. Dari lama." Alia menatapnya. "Jadi, kita jalan bareng?" "Bareng," jawab Rendra sambil menggenggam tangannya. Tangan itu dingin. Getarnya nyata, tetapi genggamannya erat. Dan dalam hujan gerimis sore itu, mereka melangkah seperti dua anak muda yang tidak punya jaminan masa depan, tapi punya keberanian untuk melangkah bersama, walau perlahan, walau sembari memikul luka. Namun bersama. Hujan turun lebih deras dari biasanya sore itu. Langit seakan diisi air yang tidak pernah habis, menumpahkan semuanya ke atas halaman sekolah. Rendra menunggu di bawah selasar. Jaket hoodie abu-abu menutupi sebagian wajahnya. Sebenarnya ia bisa pulang saja, tapi ada yang membuat kakinya tetap ingin menunggu. Alia belum keluar dari ruang ekskul. Perutnya serasa diikat simpul ketika pintu ruang itu akhirnya terbuka. Alia keluar dengan langkah kecil, ransel digantungkan ringan di punggungnya. Rambutnya agak berantakan, tampak seperti habis banyak berpikir. Di balik tubuhnya, lampu ruang ekskul dipadamkan, meninggalkan cahaya redup di lorong. Ketika ia menoleh, Rendra langsung tersenyum pelan. "Gue kira lo udah pulang," katanya. Alia menghela napas, menatap hujan di depannya. "Baru kelar. Gilang tadi jelasin beberapa proyek video. Kepala gue rasanya mau meledak. Ada yang bisa gue bantu?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, lebih cepat dari yang semestinya. Alia mengerling ke arahnya. "Bantuin gue bikin kopi panas sih enak, tapi kayaknya mustahil," ujarnya sambil tertawa kecil. Rendra ikut tertawa. "Kalau gue bisa, gue bikinin satu dispenser di sini." Mereka berdiri berdampingan, sama-sama memandangi hujan yang jatuh seperti tirai panjang. Tidak ada yang bicara duluan. Hanya suara hujan, percikan air, dan detak jantung yang terasa terlalu kencang bagi Rendra. Alia akhirnya membuka suara. "Rendra, makasih ya. Udah gak maksa apa-apa kemarin." Rendra meliriknya. "Gue janji kan? Gue ada, tapi gak maksa." Alia tersenyum samar. Tapi senyum itu cepat sekali hilang saat ponselnya berdering. Nomor itu lagi. Ia menelan ludah. "Nyokap?" tanya Rendra. Alia menggeleng. "Rumah sakit." Wajah Rendra langsung berubah serius. "Lo mau gue antar?" Alia menghela napas panjang. "Boleh, tapi lo yakin gak? Gue gak bakal nawarin kalau gue gak siap." Saat itulah Alia mengangguk. Tidak ada kata terima kasih yang diucapkan. Tapi cara ia merapikan rambut, menarik napas, dan melangkah mendekat sudah cukup memberitahu Rendra satu hal. Alia mulai mempercayainya. Mereka naik ke motor Rendra. Jalanan becek, udara dingin. Alia memegang bagian belakang jaketnya. Ragu-ragu seperti takut menyentuh terlalu dekat. "Pegangan, nanti lo jatuh," kata Rendra tanpa menoleh. Alia akhirnya memegang pinggangnya perlahan. Gerakan kecil itu saja membuat Rendra merasa seperti seluruh kota menjadi sedikit lebih terang. Saat mereka sampai di rumah sakit, Alia langsung turun. "Sampai rumah sakit ya?" tanya Rendra pelan, tangan sudah siap membuka pintu mobil untuknya. Alia mengangguk. Senyumnya lemah tapi ada maknanya. "Terima kasih Yandra. Kalau bukan kamu, gue mungkin bakal panik sendirian tadi." "Gak apa-apa aja," jawab Rendra dengan suara hangat. "Gue kan ada." Saat mereka sampai di rumah sakit, Alia langsung turun. Rendra mengikuti dari belakang, bahkan sempat mengambil tas Alia yang hampir terjatuh dari bahunya. Di lorong rumah sakit yang putih dan dingin, suara langkah kaki bergema keras di lantai keramik. Bau obat dan alkohol yang menusuk hidung membuat suasana terasa lebih berat.
Alia langsung menghampiri dokter jaga yang sedang berdiri di meja resepsionis. "Dok, gimana kondisi ibu saya?" "Namanya Sri Wahyuni, dibawa kemarin sore karena pingsan." Dokter perempuan itu melihat catatan di lembar kertasnya dengan hati-hati. "Kondisi Bu Sri sudah membaik, Nona. Tekanan darahnya sudah stabil dan dia bisa merespon dengan baik. Tapi karena sebelumnya ada riwayat masalah ginjal, kami perlu pantau lebih lanjut minimal 1 atau 2 hari lagi." Alia mengangguk-angguk. Ujung bibirnya sedikit bergetar. "Iya dok, makasih banyak ya. Boleh gue lihat dia sekarang?" "Silakan. Kamar 203 di lantai 2. Dokter memberikan senyum hangat. "Jangan terlalu lama ya, dia perlu istirahat." Saat dokter pergi, Alia berbalik dan menunduk. Tangan kanannya meremas ujung rok seragamnya sampai kusut. "Gue capek banget, Ndra. Capek harus kuat terus buat nyokap, buat bokap yang kerja 2 shift, buat nilai sekolah yang harus tetap tinggi. Tapi gue takut berhenti. Kalau gue berhenti, rasanya segalanya bakal runtuh." Rendra mendekat perlahan. Suaranya pelan tapi jelas terdengar di lorong sepi itu. "Alia, lo nggak sendiri. Beneran. Gue bukan cuma ngomong kosong aja. Kalau ada yang perlu dibantu, atau cuma perlu ditemenin nangis aja, gue ada." Ia menunggu. Tubuhnya sedikit menekuk agar bisa melihat wajah Alia yang masih menunduk. Menunggu apakah Alia akan mendekat atau menjauh. Setelah beberapa detik, Alia perlahan bersandar ke bahunya. Kedua tangannya mengepal erat di bagian depan dada. Rendra merasakan bahunya sedikit basah karena air mata Alia. Ia tidak bergerak, tidak memeluk terlalu erat, hanya tetap berdiri seperti penyangga yang kokoh. Dan dunia, untuk sesaat, terasa berhenti. Hanya ada suara napas Alia yang masih sedikit tersengal-sengal, dan detak jantung mereka yang berpadu. Malam semakin larut. Ruang tunggu lantai 2 makin sepi, hanya ada 1 atau 2 keluarga yang juga menunggu keluhan orang tersayang. Lampu neon putih yang terpasang di langit-langit membuat setiap bayangan tampak lebih panjang dan menjulang ke dinding. Rendra merasa tidak pernah sedamai ini, meski berada dalam suasana yang tidak seharusnya romantis. Ia bahkan sempat keluar sebentar untuk membeli minuman hangat dan cemilan ringan untuk Alia. Alia duduk di sampingnya di kursi besi yang dingin, tangan masih memegang gelas teh hangat yang diberikan Rendra. "Rendra." Rendra menoleh, matanya tertuju penuh perhatian. "Kenapa sih lo baik banget sama gue?" Suaranya lirih, seperti takut jawaban itu akan melukai, atau takut jawaban itu hanya karena kesopanan belaka. Rendra menelan ludah, berpikir sejenak sambil menatap ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. "Karena gue nggak mau nyesel. Dulu ada seseorang yang butuh bantuan sama gue, tapi waktu itu gue males atau mungkin takut jadi masalah. Jadi gue abaikan. Sampai sekarang gue masih nyesel." Alia menatapnya, matanya sedikit berkaca karena sisa air mata. "Nyesel apa?" "Nyesel nggak ada di saat seseorang yang gue suka butuh ditemenin. Atau bahkan cuma orang yang butuh bantuan aja." Rendra menjelaskan perlahan. "Pas pertama kali lihat lo di kelas, lo kayak orang yang selalu nyembunyikan beban sendiri. Kayak gue dulu." Alia terdiam, tidak marah, tidak menolak, tapi juga tidak tersenyum. Matanya malah sedikit berkaca lagi. "Kalau gue bilang gue juga takut nyesel." Alia membalas. Jempolnya menggeser-geser permukaan air di gelasnya. Rendra mengerutkan dahi, tidak mengerti sepenuhnya. Takut nyesel gimana? Alia menarik napas panjang, lalu berkata sambil menunduk melihat gelas di tangannya. "Takut nyesel karena mungkin gue juga ngerasain hal yang sama-sama lo. Tapi hidup gue lagi berantakan. Nyokap sakit, bokap udah capek. Gue juga belum siap buat mikirin hal lain selain keluarga dan sekolah." Rendra memandangnya lama. Sangat lama, sampai Alia terpaksa menatap balik. "Alia, perasaan tuh nggak nunggu hidup rapi dulu. Kadang datang justru pas lagi hancur-hancurnya. Dan bukan berarti harus langsung jadi pacaran atau apa. Kita bisa jalan bareng aja, bareng ngadepin masalahnya."
Kata kita itu membuat Alia menutup wajahnya sebentar. Jari-jarinya menggigil sedikit. Ia menggigit bibir, menahan air mata yang mau keluar lagi. Bukan sedih, tapi takut berharap. Takut kalau mulai berharap, akhirnya malah kecewa lebih parah. Gue takut, Ndra. Takut kalau mulai ngandalin orang lain, gue jadi lemah. Bukan ngandalin, Rendra menggeser kursinya sedikit lebih dekat. Cuma punya teman yang bisa jadi sandaran aja. Beda kan? Alia tidak menjawab langsung, tapi ia mengangguk pelan. Malam itu berlalu seperti babak baru dalam hidup mereka. Jarak yang sebelumnya terasa dingin mulai mencair, digantikan oleh rasa nyaman yang tumbuh perlahan tapi pasti. Namun dunia tidak pernah membiarkan kebahagiaan datang tanpa ujian. Esoknya, di sekolah, semua berubah. Ketika Alia masuk kelas, semua mata memandanginya dengan tatapan yang berbeda. Ada bisik-bisik yang tidak disembunyikan lagi, senyum mengejek yang terlihat jelas, lirikan sinis yang membuatnya merasa seperti sedang ditimbang dari atas ke bawah. Beberapa anak cewek membulatkan mata dan saling melihat dengan ekspresi yang tidak bisa disembunyikan. Beneran dia pulang sama Rendra semalam? Dengerinnya dari teman yang lihat mereka naik mobil bareng loh. Bisik seorang siswi dengan suara cukup keras agar Alia bisa mendengarnya. Katanya sih dianterin Rendra ke rumah sakit karena ibunya sakit. So sweet banget ya. Kayak karakter cewek miskin di film Korea aja, ujar yang lain dengan nada ejek. Tapi kok cepet amat? Baru pindah 2 minggu udah nempel cowok terkenal. Kayaknya ada aja yang tidak beres deh. Alia menunduk, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Telapak tangannya berkeringat meski udara kelas cukup dingin. Ia tidak suka jadi pusat perhatian. Ia tidak suka disalahpahami. Dan ia sama sekali tidak siap menjadi bahan gosip sekolah yang beredar seperti api di padang rumput kering. Ia langsung duduk di bangkunya paling pojok, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik buku matematika yang belum selesai dikerjakannya. Tapi bisikan-bisikan itu masih terdengar jelas. Bahkan semakin banyak siswa yang ikut menoleh ke arahnya. Ketika Rendra masuk kelas beberapa menit kemudian, ia langsung melihat wajah Alia yang gelisah dan tubuhnya yang menyusut di sudut kelas. Ia langsung menghampiri meja Alia tanpa menghiraukan tatapan teman-teman sekelasnya. "Ada apa?" tanya Rendra dengan suara rendah agar tidak menarik perhatian lebih banyak. Alia tidak berani bicara di kelas yang ramai seperti ini. Hanya menggeleng pelan. Matanya tetap menatap buku meskipun tidak membaca apa-apa. Bukan apa-apa. Tapi dari caranya meremas lengan seragamnya sampai warna kulitnya memutih. Rendra tahu. Ini bukan hal kecil. Ia ingin berkata sesuatu. Tapi bel pelajaran sudah berbunyi dan guru sudah masuk kelas. "Nanti istirahat kita bicara ya," bisik Rendra sebelum kembali ke mejanya sendiri. Alia hanya mengangguk tanpa menoleh. Dan disitulah gelombang konflik baru mulai muncul. Kecemburuan dari beberapa siswi yang menyukai Rendra, tekanan sosial yang semakin menguat, orang tua yang mulai mendengar kabar dan melarang, teman yang salah paham dengan hubungan mereka, dan perasaan yang tumbuh lebih cepat dari keberanian mereka untuk mengakuinya. Ikatan mereka memasuki fase yang lebih rapuh, namun juga lebih benar. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena matahari lebih lambat muncul, tapi karena tatapan orang-orang lebih tajam dari biasanya. Alia berjalan cepat menuju kelas melalui koridor yang biasanya sepi. Tapi hari ini terasa lebih ramai, dan setiap orang yang lewatinya selalu memberikan tatapan yang membuatnya tidak nyaman. Begitu ia melewati koridor dekat ruang guru, 2 siswi yang sedang bersandar di loker langsung berbisik terang-terangan tanpa mau menyembunyikannya lagi. Itu dia, Alia yang baru pindah kan? Dengerinnya kemarin sore sama Rendra keluar sekolah bareng loh. Seriusan cuma pulang ke rumah sakit? Kayaknya sih, nggak cuma itu deh. Mungkin ada aja yang mereka lakukan lain kan? Rendra kan cowoknya baik dan kaya juga. Pasti ada untungnya kalau deket sama dia. Alia berhenti sejenak. Jantungnya seperti ingin melompat keluar dari dada. Ia ingin membantah, ingin bilang bahwa mereka hanya teman,
dan Rendra hanya membantu ibunya yang sakit. Tapi lidahnya seperti terkunci, tidak bisa mengeluarkan suara apa-apa. Ia menggigit bibir sampai terasa sakit, lalu melanjutkan langkah tanpa menoleh. Langkahnya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Saat ia duduk di bangkunya, Rendra datang terlambat sedikit, karena baru saja mengambil tugas dari guru BK. Napasnya masih terengah karena berlari sedikit. "Alia," panggilnya sambil menghampiri mejanya. Tangan sudah membawa 2 bungkus roti bakar dan segelas jus jeruk. "Gue beliin sarapan, lihat lo kayak belum makan tadi pagi." Alia berpura-pura sibuk membuka buku sejarah. Tidak mau melihat wajah Rendra yang sedang memberikan makanan padanya. Nggak usah. Gue sudah makan." "Lo kan biasanya suka roti bakar coklat." Rendra mencoba mendekatkan makanan ke arahnya. "Gue pesan yang banyak coklatnya lo." "Lo kenapa? Dari tadi ngibrit banget dan juga mau ngilangin gue," ucap Rendra dengan suara sedikit cemas, melihat wajah Alia yang benar-benar ingin menghindar. Alia menghela napas dalam, akhirnya menutup bukunya dan menatap lantai. "Nggak apa-apa, gue cuma udah capek banget sama omongan orang-orang di sekolah ini yang suka ngomong seenaknya aja, tanpa tahu cerita sebenarnya." Rendra mengerutkan dahi. Wajahnya mulai menunjukkan ekspresi marah. "Siapa yang ngomongin lo? Kasih tahu namanya aja. Gue pasti cari dia bicara." "Jangan dong, Dra." Alia cepat menghalangi dengan menggeleng keras. "Kalau kamu ikut campur, malah jadi makin besar masalahnya. Malah bakal jadi iya bener aja mereka pacaran kan? Terus mau gimana? Biarin aja lo disuruhin dan dibicarain seenaknya?" Tanya Rendra tidak bisa menerima. "Lo kan gak salah apa-apa." "Ada apa dengan kamu berdua?" Suara tiba-tiba datang dari belakang mereka. Keduanya menoleh dan melihat Dinda, teman satu kelas Alia yang sebelumnya pernah mau membantu dia saat pertama kali masuk sekolah. "Kalian lagi apa nih?" "Kayaknya ada masalah aja," ujar Dinda dengan tatapan yang bingung, tapi juga penuh perhatian. Alia langsung berdiri, mengambil tasnya dengan tergesa-gesa. "Gue mau ke kamar mandi dulu." Tanpa menunggu jawaban siapapun, ia langsung keluar kelas, menyisakan Rendra dan Dinda yang saling melihat. "Kenapa ya Kak Rendra? Alia kayak jadi orang lain aja sejak pagi ini," tanya Dinda dengan suara khawatir. Rendra menghela napas panjang, menatap arah pintu kelas yang baru saja ditinggalkan Alia. "Gue juga nggak tahu, Dinda. Tapi kayaknya ada orang yang ngomongin dia atau apa ya. Padahal kita cuma temenan aja." Dinda mengangguk pelan, lalu berkata perlahan, "Kak Rendra, sebenarnya di kelas ini ada beberapa orang yang nggak suka sama Alia loh. Mereka bilang Alia cuma mau mencari perhatian sama kamu karena kamu terkenal dan keluarga kamu cukup mampu. Bahkan mereka juga bilang kalau Alia mungkin cuma mau mengambil keuntungan dari kamu." Rendra mendengarnya dengan wajah yang semakin marah. "Itu bohong besar. Alia bukan orang seperti itu. Dia bahkan selalu menolak kalau gue mau beliin sesuatu atau bantu dia sesuatu. Dia tuh anak yang sangat mandiri dan kuat, iya kan?" "Gue juga merasa begitu," ujar Dinda setuju. Tapi mereka tidak mau mendengar kata lain. Malah bilang kalau gue juga sudah terpengaruh sama Alia. Rendra menekuk kedua tangan dengan keras, membuat suara yang terdengar di kelas yang mulai ramai karena siswa lain sudah datang. "Gue tidak bisa biarin mereka terus ngomongin Alia seperti itu. Gue harus lakukan sesuatu." "Kak Rendra, hati-hati ya," kau tegur Dinda dengan suara rendah. "Kalau kamu terlalu terbuka membantu Alia, malah bakal membuat situasi jadi lebih sulit buat dia. Mereka bakal bilang kalau kamu memang sudah jadi pelindungnya, atau bahkan sudah jadi pacarnya." Rendra terdiam mendengar kata-kata Dinda. Ia benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ingin melindungi Alia tapi takut malah menyakitinya lebih dalam. Ingin membenarkan nama baik Alia, tapi takut malah membuat gosip semakin liar. Dunia yang tadinya terasa lebih terang karena kehadiran Alia, kini mulai kembali gelap dengan berbagai masalah yang muncul tiba-tiba. Rendra diam sejenak, menatap buku di mejanya yang belum pernah dibuka. Kata-kata Dinda benar-benar menyentuh pikirannya.
Ia tidak ingin menjadi beban bagi Alia, tapi juga tidak bisa tinggal diam melihatnya diperlakukan tidak adil. Terus apa yang harus gue lakukan, Dinda? Tanya Rendra dengan suara sedikit rapuh. Gue cuma mau bantu aja, tapi malah jadi masalah. Mungkin yang paling baik sekarang adalah kasih Alia ruang dulu, Kak, jawab Dinda lembut. Biarkan dia sendiri dulu buat nelpokin semua masalahnya. Kalau kamu terlalu banyak muncul, malah bakal jadi sasaran lebih besar buat mereka yang suka ngomongin. Rendra mengangguk pelan, meskipun hatinya merasa berat. Ia tahu Dinda benar, tapi rasanya tidak tega tinggal diam melihat Alia menghadapi semuanya sendirian. Saat bel istirahat berbunyi, Rendra langsung mencari Alia di sekitar sekolah. Ia melihatnya duduk sendirian di taman kecil belakang sekolah, jauh dari keramaian siswa lain. Alia sedang menatap kolam ikan kecil di tengah taman. Wajahnya kosong tanpa ekspresi. Rendra mendekat perlahan, tidak ingin mengejutkannya. Alia. Alia menoleh perlahan, tidak terkejut melihatnya datang. Kamu harusnya makan aja di kantin, Dra. Jangan buang waktu buat cari gue. Gue nggak bisa makan dengan tenang kalau tahu kamu sendiri di sini, jawab Rendra sambil duduk di bangku sebelahnya, menjaga jarak yang cukup agar Alia merasa nyaman. Dinda bilang kamu lagi dilewatin omongan orang. Alia menggeleng perlahan, tangan kanannya menggoyangkan dedaunan yang jatuh ke pangkuannya. Biasa aja deh, di sekolah lama juga kayak gini, jadi gue udah terbiasa. Jangan bilang biasa aja, Rendra menegur dengan lembut. Tidak ada yang harus terbiasa dengan omongan yang menyakitkan. Alia terdiam sejenak, lalu menatap Rendra dengan mata yang sudah mulai berkaca. Kalau kamu jadi jauh dari gue, mungkin omongan itu bakal hilang sendiri, Rendra. Kamu kan terkenal di sekolah ini. Banyak orang yang suka kamu, banyak juga yang iri sama kamu. Kalau kamu terus dekat sama gue, mereka bakal terus ngomongin kita berdua. Kalau mereka mau ngomongin, biarin aja, jawab Rendra dengan tegas. Gue lebih peduli sama kamu daripada omongan orang yang tidak penting. Tapi gue tidak mau kamu kena masalah gara-gara gue. Alia akhirnya mengeluarkan suaranya dengan sedikit meninggi, membuat beberapa siswa yang sedang berjalan di dekat taman menoleh ke arah mereka. Gue sudah cukup banyak masalah sendiri. Gue tidak mau jadi masalah buat orang lain juga. Rendra melihatnya dengan hati yang sakit. Ia bisa merasakan betapa beratnya beban yang Alia pikul. Alia, kamu bukan masalah buat gue. Kamu adalah orang yang penting buat gue. Jangan pernah bilang kamu masalah ya. Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata mulai mengalir deras. Gue takut, Rendra. Gue takut kalau omongan itu sampai ke telinga orang tua kamu. Kalau mereka marah dan melarang kamu dekat sama gue, apa yang harus gue lakukan? Rendra mendekat dan menaruh tangannya di bahu Alia dengan lembut. Orang tua, gue bukan orang yang suka menilai orang dari omongan orang lain. Kalau mereka tahu siapa kamu yang sebenarnya, mereka pasti akan menyukaimu. Kamu terlalu optimis, Rendra, ucap Alia sambil menghapus air matanya. Tidak semua orang bisa menerima orang lain dengan mudah. Apalagi kalau ada perbedaan seperti yang ada antara kita berdua. Perbedaan itu bukan masalah, Rendra membantah. Yang penting adalah hati kita yang mau saling menerima dan membantu satu sama lain. Saat itu juga, suara seorang siswi yang sudah akrab dengan mereka terdengar dari arah pintu taman. Alia, Rendra. Keduanya menoleh dan melihat Vira datang dengan wajah yang sedikit terenah karena berlari. Ada masalah nih. Bu Wulan mau panggil kamu berdua di ruang guru sekarang juga. Rendra dan Alia saling melihat dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Bu Wulan adalah guru kelas mereka yang biasanya sangat tegas dan tidak suka omongan yang tidak jelas. Kenapa ya, Kak Vira? Tanya Rendra dengan suara cemas. Gue juga nggak tahu pasti, jawab Vira dengan napas masih belum tenang. Tapi kayaknya ada orang yang ngelaporin ke Bu Wulan tentang kalian berdua. Katanya kalian sering keluar sekolah bareng dan membuat teman-teman lain tidak fokus belajar. Alia merasa tubuhnya menjadi lemas mendengar itu. Semua yang dia takutkan mulai terjadi. Rendra mengerutkan dahi dengan marah. Itu bohong total. Kita cuma keluar sekolah kemarin karena ibunya Alia sakit.
Dan kita juga tidak pernah mengganggu teman-teman lain belajar. Gue tahu itu, Kak. Ucap Vira dengan khawatir. Tapi Bu Wulan mau dengerin penjelasan kalian sendiri. Yuk aja sekarang sebelum dia marah lebih besar. Rendra mengangguk dan kemudian melihat Alia yang masih duduk dengan wajah pucat. Kamu kuat kan, Alia? Kita jelasin aja yang sebenarnya. Alia mengangguk pelan, meskipun hatinya sudah mulai berdebar kencang. Ia tahu bahwa pertemuan dengan Bu Wulan ini bisa jadi titik balik bagi hubungan mereka dengan teman-teman sekelas, bahkan dengan sekolah itu sendiri. Berdua berdiri dan mengikuti Vira menuju ruang guru. Di jalan, banyak siswa yang menoleh dan memberikan tatapan yang berbeda-beda. Ada yang merasa kasihan, ada yang merasa senang karena mereka akhirnya akan dikenai tindakan, dan ada juga yang hanya penasaran dengan apa yang akan terjadi. Saat mereka sampai di depan ruang guru, Rendra mengambil tangan Alia dengan lembut dan memberi semangat dengan sedikit mengeruknya. Kita bisa lewatin ini bareng ya. Alia melihatnya dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Iya, bareng. Vira mengetuk pintu ruang guru dan masuk terlebih dahulu. Setelah beberapa detik, suara Bu Wulan terdengar dari dalam. Silakan masuk saja Alia dan Rendra. Keduanya saling melihat satu kali lagi sebelum memasuki ruangan. Dunia mereka yang baru saja mulai terbuka, kini akan diuji dengan tantangan yang lebih besar. Dan mereka harus siap menghadapinya dengan kebenaran dan keberanian yang mereka miliki. Setelah masuk ruang guru, mereka melihat Bu Wulan sedang duduk di mejanya dengan wajah yang serius. Di depan dia ada sebuah surat kecil yang tampaknya adalah surat keluhan dari seseorang. Silakan duduk kalian berdua, ujar Bu Wulan dengan suara yang tenang tapi tegas. Saya sudah menerima beberapa keluhan tentang kalian berdua. Mulai dari sering keluar sekolah bersama, sampai membuat teman-teman lain tidak bisa fokus belajar karena gosip yang muncul. Rendra langsung berdiri dengan cepat. Bu, itu semua tidak benar. Kemarin kami keluar sekolah karena ibunya Alia tiba-tiba sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Kami tidak pernah keluar sekolah tanpa alasan yang jelas dan juga tidak pernah mengganggu teman-teman lain belajar. Bu Wulan mengangkat tangan untuk membuat Rendra tenang. Tenang saja, Rendra. Saya tidak akan mengambil tindakan sebelum mendengar penjelasan kalian. Nah, sekarang, Alia, apa yang kamu ingin katakan? Alia berdiri perlahan. Tangan kanannya masih sedikit gemetar. Bu, apa yang dikatakan Rendra itu benar. Kemarin saya harus segera ke rumah sakit, karena ibunya saya tiba-tiba pingsan, dan saya tidak punya orang lain yang bisa membantu. Kak Rendra hanya mau membantu saya saja, Bu. Kami tidak melakukan apa yang salah, dan juga tidak pernah berniat mengganggu teman-teman sekelas kami. Bu Wulan mendengarkan penjelasan mereka dengan saksama. Kemudian dia mengambil surat keluhan itu dan menatapnya sejenak. Saya percaya dengan apa yang kalian katakan. Namun, kalian harus paham bahwa di sekolah ini, setiap tindakan kalian akan selalu diperhatikan oleh teman-teman kalian. Gosip bisa muncul dengan sangat cepat dan bisa merusak nama baik seseorang dengan sangat mudah. Iya, Bu, saya mengerti, ucap Alia dengan suara rendah. Saya juga tidak suka menjadi pusat perhatian dan juga tidak suka membuat masalah bagi orang lain. Saya akan berusaha lebih hati-hati ke depannya. Bu Wulan mengangguk pelan. Baiklah, saya tidak akan memberikan tindakan apapun kepada kalian, karena saya tahu kalian tidak melakukan kesalahan yang disengaja. Namun, saya ingin kalian berdua lebih hati-hati dengan hubungan kalian. Jangan biarkan gosip itu semakin berkembang dan mengganggu aktivitas belajar kalian maupun teman-teman lain. Terima kasih, Bu, ucap Rendra dan Alia bersamaan. Sebelum kalian pergi, ada satu lagi hal yang ingin saya katakan, ujar Bu Wulan dengan suara yang lebih lembut. Saya melihat bahwa kalian berdua memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Tidak ada yang salah dengan menjadi teman baik dan saling membantu. Namun ingatlah bahwa kalian masih di usia sekolah dan pendidikan harus menjadi prioritas utama kalian. Kami mengerti, Bu. Kami akan selalu menjaga hubungan kami agar tidak mengganggu aktivitas belajar kami, jawab Rendra dengan tegas. Baiklah, kalian bisa kembali ke kelas sekarang, ujar Bu Wulan dengan senyum tipis.
Jangan lupa pesan saya ya. Keduanya mengangguk dan kemudian keluar dari ruang guru. Saat mereka berjalan kembali ke kelas, Rendra melihat Alia yang masih terlihat khawatir. Kamu sudah lega kan sekarang? Tanya Rendra dengan suara lembut. Alia mengangguk pelan. Iya, tapi saya masih merasa khawatir dengan omongan teman-teman di kelas. Apakah mereka akan terus mengganggu saya? Jangan khawatir, ujar Rendra dengan penuh keyakinan. Kita akan menghadapinya bareng. Dan kalau ada yang berani mengganggumu lagi, gue tidak akan tinggal diam. Alia melihatnya dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak Yandra, kalau bukan kamu, saya tidak tahu bagaimana saya bisa menghadapi semua ini sendirian. Gak apa-apa aja, jawab Rendra dengan senyum. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kamu tidak sendirian lagi. Kita akan selalu saling membantu satu sama lain. Saat mereka sampai di kelas, beberapa siswa yang melihat mereka masuk langsung berhenti dari bisikan mereka. Meskipun masih ada beberapa yang memberikan tatapan sinis, namun sebagian besar sudah mulai melihat mereka dengan pandangan yang lebih netral. Dinda langsung datang menghampiri mereka dengan wajah yang khawatir. Bagaimana? Bu Wulan marah tidak? Tidak, jawab Alia dengan senyum tipis. Bu Wulan sudah mengerti keadaan dan tidak memberikan tindakan apapun kepada kami. Alhamdulillah ya, ucap Dinda dengan lega. Saya sudah tahu kalian tidak akan melakukan apa yang salah. Terima kasih ya Dinda sudah mau membantu kami, ucap Rendra dengan rasa terima kasih. Sama-sama aja kak, jawab Dinda dengan senyum. Kita adalah teman dan harus saling membantu satu sama lain kan? Sejak saat itu, meskipun masih ada beberapa omongan yang muncul sesekali, namun tidak lagi sebesar sebelumnya. Rendra dan Alia juga lebih hati-hati dengan hubungan mereka, namun tetap menjaga komunikasi dan saling membantu satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Alia mendapatkan kabar bahwa kondisi ibunya sudah membaik dan bisa pulang dari rumah sakit dalam beberapa hari lagi. Ia langsung memberitahu kabar baik itu kepada Rendra yang langsung merasa senang mendengarnya. Alhamdulillah ya Lai, akhirnya ibumu bisa pulang juga, ucap Rendra dengan senyum lebar. Iya Nindra, saya sangat senang sekali, ujar Alia dengan wajah yang penuh keceriaan. Mungkin besok atau lusa ibumu bisa pulang dari rumah sakit. Kalau begitu, besok gue antar kamu ke rumah sakit ya, ajak Rendra. Supaya kamu tidak perlu pergi sendirian. Tidak usah Yandra, kamu pasti punya banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, tolak Alia dengan sopan. Gak apa-apa aja Lai, pekerjaan rumah bisa saya kerjakan nanti saja. Yang penting kamu bisa menemani ibumu dengan tenang, jawab Rendra dengan tegas. Alia melihatnya dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa Rendra benar-benar peduli dengannya dan keluarganya. Dan di saat itu juga, ia merasa bahwa hubungan mereka telah tumbuh lebih dalam dari sekadar teman biasa. Mereka tidak perlu mengucapkan kata-kata cinta untuk menunjukkan perasaan mereka satu sama lain. Cukup dengan kehadiran dan bantuan yang diberikan, mereka sudah bisa merasakannya. Dan mereka tahu bahwa hubungan mereka akan terus tumbuh dan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Hari berikutnya pagi sekali, Rendra sudah menunggu di depan rumah Alia dengan mobilnya. Ia bahkan sudah membawa makanan pagi yang hangat, bubur ayam dan teh tawar yang Alia suka. Pagi Lai, sapa Rendra dengan senyum ceria saat melihat Alia keluar rumah. Gue bawa sarapan buat kamu dan juga Bu Sri ya. Biar pas kita sampai rumah sakit, kalian bisa makan dulu sebelum dokter periksa. Alia tersenyum hangat. Tangannya sudah membawa tas kecil berisi perlengkapan untuk ibunya. Terima kasih banget, Ndra. Kamu benar-benar mikirin segalanya ya. Kan bilang kan, kita harus saling membantu, jawab Rendra sambil membuka pintu mobil untuk Alia. Oh iya, gue juga beliin bunga kecil buat Bu Sri, biar suasana kamarnya jadi lebih cerah. Saat mereka berangkat menuju rumah sakit, jalanan masih sepi karena belum jam sibuk. Udara pagi yang segar membuat suasana terasa lebih ringan. Alia melihat keluar jendela mobil, namun seringkali menoleh ke arah Rendra yang sedang fokus mengemudi. Ndra, panggil Alia pelan.
Hmm? Kalau tidak ada kamu, mungkin saya sudah menyerah sejak lama, ujar Alia dengan suara yang penuh penghargaan. Saya selalu merasa sendiri menghadapi semua masalah. Tapi sejak kamu ada, rasanya semua jadi lebih mudah untuk dihadapi. Rendra mengerahkan pandangannya sebentar ke Alia sebelum kembali fokus ke jalanan. Kamu juga udah banyak membantu gue loh, Lai. Dulu gue sering kali merasa kesepian walau ada banyak teman. Tapi kamu yang bikin gue ngerti arti hubungan yang sesungguhnya, yang bukan cuma soal kesenangan aja, tapi juga mau sama-sama ngadepin masalah. Saat mereka tiba di rumah sakit, suasana yang biasanya terasa dingin dan menyedihkan kini terasa lebih hangat karena kebersamaan mereka berdua. Rendra membantu Alia membawa makanan dan bunga menuju kamar ibunya. Busri yang sudah bisa duduk di ranjang langsung tersenyum melihat mereka datang. Hai sayang, dan hai Rendra. Sudah lama tidak melihatmu ya nak. Ibu sudah lebih baik kan? Tanya Rendra dengan ramah, menyampaikan bunga yang ia bawa dan menaruhnya di meja samping ranjang. Gue bawa bubur ayam buat ibu dan Alia nih. Semoga sesuai selera. Wah, sungguh kamu baik banget ya Rendra, ucap Busri dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Alia sering cerita tentangmu sama aku loh. Katanya kamu selalu membantu dia saat dia butuh. Alia merasa wajahnya sedikit memerah mendengar kata-kata ibunya. Ia segera mengambil makanan dan menyajikannya untuk ibunya. Bu, makan dulu aja ya. Nanti kita bisa ngobrol sebentar setelah makan. Saat Busri makan, Rendra dan Alia duduk di kursi kecil di sisi kamar. Mereka tidak banyak bicara, tapi suasana yang tenang dan hangat membuat mereka merasa nyaman. Setelah selesai makan, Busri melihat mereka berdua dengan tatapan yang penuh makna. Alia nak, kamu bisa keluar sebentar ya? Aku mau ngobrol sama Rendra sebentar, ujar Busri dengan suara lembut. Alia sedikit bingung, tapi tetap mengangguk. Ia memberikan tatapan khawatir kepada Rendra sebelum keluar kamar dan menutup pintunya sedikit agar bisa mendengar suara dari dalam. Rendra nak, aku mau kamu jujur sama aku ya, mulai Busri dengan serius. Apa kamu benar-benar menyukai Alia? Rendra merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tidak pernah berniat menyembunyikan perasaannya dari orang tua Alia, tapi tidak menyangka akan ditanya secara langsung seperti ini. Ibu, saya memang menyukai Alia dengan tulus, jawab Rendra dengan jujur. Tapi saya tidak akan pernah menyakitinya atau membuatnya terlambat fokus dengan pendidikan dan keluarganya. Saya hanya ingin bisa membantu dia dan menjadi orang yang bisa dia andalkan. Busri mengangguk pelan. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang penuh penghargaan. Aku bisa lihat itu dari cara kamu memperlakukan Alia dan juga aku. Kamu anak yang baik, Rendra. Aku percaya kamu bisa menjaga Alia dengan baik. Terima kasih ibu, ucap Rendra dengan lega mendengar kata-kata itu. Namun, kamu harus paham ya nak, lanjut Busri dengan suara yang lebih serius. Kalian masih muda dan punya masa depan yang panjang. Jangan biarkan perasaanmu sekarang membuat kalian terlambat mengejar cita-cita masing-masing ya. Iya ibu, saya mengerti, jawab Rendra dengan tegas. Saya dan Alia sudah sepakat bahwa pendidikan adalah prioritas utama kita. Kita akan saling mendukung untuk mencapai cita-cita masing-masing. Busri tersenyum hangat. Baiklah nak, aku sudah cukup percaya dengan kamu. Jaga baik-baik Alia ya. Saat itu juga, Alia masuk kamar dengan wajah yang sedikit merah karena mendengar percakapan mereka. Ia melihat Rendra dengan mata yang penuh cinta dan rasa terima kasih. Sudah selesai ngobrol ya Bu? Tanya Alia dengan suara lembut. Iya nak, jawab Busri dengan senyum. Sekarang kamu bisa ngobrol sama Rendra aja ya. Aku mau istirahat sebentar. Rendra dan Alia mengangguk dan kemudian keluar kamar untuk berjalan-jalan sebentar di taman kecil belakang rumah sakit. Udara sore yang hangat membuat suasana semakin nyaman. Bu bilang apa sama kamu tadi? Tanya Alia dengan rasa penasaran. Rendra tersenyum dan kemudian mengambil tangan Alia dengan lembut. Bu bilang dia percaya sama aku untuk menjaga kamu dengan baik, tapi juga mengingatkan kita untuk tetap fokus dengan masa depan kita masing-masing. Alia merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan mendengar itu. Ia menggenggam tangan Rendra lebih erat.
Kita akan bisa, Kandra? Kita bisa menjalani hubungan kita sambil tetap mengejar cita-cita kita masing-masing? Tentu saja bisa, Lai, jawab Rendra dengan penuh keyakinan. Kita akan saling mendukung dan menjadi kekuatan satu sama lain. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita bersama. Mereka berjalan berdampingan di taman, tangan mereka saling menggenggam erat. Matahari mulai merambah ke ufuk barat, memberikan warna keemasan yang cantik pada langit sore. Bagi mereka berdua, ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Sebuah hubungan yang dibangun di atas rasa saling mencintai, menghargai, dan mendukung satu sama lain. Beberapa minggu kemudian, kondisi Bu Sri sudah sangat membaik dan akhirnya bisa pulang ke rumah. Rendra membantu Alia mengurus semua proses pulang dari rumah sakit, dan bahkan membantu membawa barang-barang ibunya ke rumah. Di rumah Alia, ayah Alia yang baru saja pulang kerja langsung menyambut mereka dengan senyum hangat. Terima kasih banyak ya Rendra. Kamu benar-benar telah membantu keluarga kita banyak sekali. Sama-sama Pak, jawab Rendra dengan sopan. Saya hanya ingin membantu Alia saja. Aku punya ide nih, ujar ayah Alia dengan ceria. Besok malam kita akan masak makanan spesial untuk merayakan Bu Sri pulang dari rumah sakit. Kamu harus datang ya Rendra. Bawa juga orang tuamu kalau bisa. Rendra dan Alia saling melihat dengan wajah yang penuh kegembiraan. Ini adalah tanda bahwa keluarga Alia sudah benar-benar menerima kehadiran Rendra dalam hidup mereka. Baik Pak, saya akan datang dan juga akan memberitahu orang tua saya tentang undangan ini, jawab Rendra dengan senyum lebar. Hari berikutnya malam, Rendra datang bersama orang tuanya ke rumah Alia. Kedua keluarga saling bertemu dengan hangat dan akrab. Mereka makan bersama, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Suasana yang penuh kehangatan membuat semua orang merasa nyaman dan bahagia. Saat malam semakin larut dan saatnya pulang tiba, Rendra mengajak Alia keluar sebentar ke depan rumah. Mereka berdiri di bawah langit yang penuh bintang, menikmati keheningan malam yang damai. Lai, kamu tahu nggak? Mulai Rendra dengan suara lembut. Hari ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Bisa melihat kedua keluarga kita bisa akur dan bahagia bersama. Alia tersenyum dan kemudian menyandar kepalanya ke bahu Rendra. Saya juga merasa sangat bahagia, Rendra. Seperti semua masalah yang kita lewati sebelumnya, sudah tidak ada artinya lagi. Karena sekarang kita punya apa yang kita butuhkan, cinta dan dukungan dari orang-orang tersayang. Rendra mencium bagian atas kepala Alia dengan lembut. Aku cinta kamu, Lai. Tidak bisa berkata-kata tentang betapa besar cintaku padamu. Alia mengangkat kepalanya dan melihat mata Rendra dengan penuh cinta. Aku juga cinta kamu, Rendra. Selamanya. Mereka saling menatap dengan mata yang penuh cinta dan janji. Mereka tahu bahwa hidup tidak akan selalu mudah dan masih akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi di masa depan. Namun dengan cinta dan dukungan yang mereka miliki satu sama lain, serta dukungan dari keluarga dan teman-teman mereka, mereka yakin bisa melewati semua itu dengan kuat dan bahagia. Hubungan mereka yang tumbuh dari persahabatan yang sederhana telah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan berharga. Sebuah cinta yang akan terus tumbuh dan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Alia mengangkat tangan dan menyentuh pipi Rendra dengan lembut. Merasa hangatnya kulitnya di bawah jari-jarinya. Kamu tahu nggak, Rendra? Dulu aku selalu berpikir bahwa cinta itu harus seperti yang ada di film-film, penuh dengan kejutan romantis dan kata-kata manis yang membuat hati berdebar kencang. Tapi sekarang aku tahu, cinta yang sesungguhnya adalah seperti ini, sederhana, hangat, dan membuat kita merasa tenang. Rendra tersenyum dan menyandarkan pipinya pada telapak tangan Alia. Aku juga merasa begitu, Lai. Cinta kita mungkin tidak sespektakuler seperti di film. Tapi untukku ini adalah cinta yang paling indah dan berharga yang pernah aku rasakan. Saat mereka berdiri di sana menikmati kehangatan satu sama lain, suara ayah Alia terdengar dari dalam rumah. Alia, Rendra. Ada kue lagi nih, kalau mau makan. Keduanya tertawa lembut dan kemudian masuk kembali ke rumah. Di dalam, suasana masih sama hangatnya.
Orang tua Rendra sedang berbincang dengan ayah dan Bu Sri tentang rencana untuk pergi berlibur bersama ke pantai saat liburan sekolah tiba. "Kalau begitu kita bisa pergi bersama ya," ujar Ibu Rendra dengan senyum ceria. "Sudah lama sekali keluarga kami tidak pergi berlibur bersama. Ini akan menjadi kesempatan yang bagus." "Tentu saja, Bu," jawab Alia dengan antusias. "Saya juga sudah lama tidak pergi ke pantai. Bisa jadi kita bisa belajar menyelam atau hanya bersantai di pantai saja." Rendra melihat wajah Alia yang bersinar karena kegembiraan dan merasa hatinya semakin penuh dengan cinta. Ia bersyukur telah menemukan seseorang seperti Alia. Seseorang yang tidak hanya mencintainya apa adanya, tapi juga bisa menerima dan menyatu dengan keluarganya dengan begitu mudah. Beberapa minggu kemudian, liburan sekolah akhirnya tiba. Kedua keluarga bersiap-siap untuk perjalanan ke pantai. Rendra datang ke rumah Alia lebih pagi untuk membantu membawa barang-barang ke mobil. "Semua sudah siap kan, Lai?" tanya Rendra saat melihat Alia yang sedang memeriksa tasnya untuk yang kesekian kalinya. "Iya sudah nih," jawab Alia dengan senyum. "Cuma takut kalau ada yang terlupakan aja." "Jangan khawatir, kita sudah siapkan semuanya dengan baik," ucap Bu Rendra yang sedang membawa bekal makanan untuk perjalanan. "Kalau ada yang kurang, kita bisa beli aja di jalan atau saat sampai di tempat tujuan." Setelah semua barang-barang sudah terpasang dengan rapi di mobil, mereka pun berangkat. Perjalanan yang cukup jauh tidak terasa panjang karena suasana dalam mobil yang penuh dengan candaan dan cerita dari kedua keluarga. Alia dan Rendra duduk berdampingan di kursi belakang, kadang menyanyi bersama dengan lagu-lagu yang dimainkan dari radio mobil. Kadang hanya berbisik-bisik tentang rencana mereka saat sampai di pantai. Saat mereka tiba di tempat tujuan, matahari sudah mulai merambah ke sisi barat, memberikan pemandangan matahari terbenam yang sangat indah di atas laut. Pantai yang masih sepi karena bukan musim liburan membuat suasana semakin tenang dan nyaman. "Wah, cantik sekali ya!" teriak Alia dengan senyum lebar saat melihat pemandangan pantai yang biru jernih dan pasirnya yang putih bersih. Rendra mengambil tangan Alia dan menariknya untuk berjalan menyusuri bibir pantai. "Ayo kita jalan-jalan sebentar sebelum mulai memasak malam." Kaki mereka menyentuh pasir hangat dan air laut yang sejuk membuat mereka merasa rileks. Udara pantai yang segar dengan sedikit aroma garam membuat semua rasa lelah dari perjalanan hilang begitu saja. "Lai, ada sesuatu yang aku mau bilang," ujar Rendra dengan suara sedikit serius saat mereka berhenti di tengah bibir pantai yang sepi. Alia menoleh dan melihatnya dengan tatapan penuh perhatian. "Apa itu, Indra?" Rendra mengambil satu langkah mendekat dan melihat mata Alia dengan penuh cinta. "Kamu tahu kan bahwa kamu adalah orang yang paling berharga dalam hidupku? Sejak kamu datang, hidupku menjadi lebih berwarna dan penuh makna. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa kamu lagi." Alia merasa hatinya mulai berdebar kencang. Ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang penting yang akan Rendra katakan padanya. "Lai, aku mau kamu jadi bagian dari hidupku selamanya," lanjut Rendra sambil menunduk dan mengambil sebuah kotak kecil dari saku celananya. "Aku tidak bisa memberikanmu pernikahan sekarang, karena kita masih muda. Tapi aku mau memberikanmu janji bahwa suatu hari nanti, aku akan datang dengan mawar merah dan memintamu untuk menjadi istriku." Rendra membuka kotak kecil itu, dan di dalamnya ada sebuah cincin perak dengan batu kecil yang berkilau di tengahnya. Alia merasa air mata mulai menggenang di matanya mendengar kata-kata Rendra. "Maukah kamu menerimanya, Lai? Maukah kamu menunggu aku sampai kita siap untuk membangun rumah tangga bersama?" tanya Rendra dengan suara penuh harapan. Alia menangis bahagia dan mengangguk dengan cepat. "Aku mau, Rendra, tentu saja aku mau. Aku akan menunggu kamu selama apapun." Rendra tersenyum bahagia dan kemudian memasangkan cincin itu pada jari manis Alia. Setelah itu ia menarik Alia ke dalam pelukan yang erat dan mencium bibirnya dengan lembut. Di kejauhan, keluarga mereka yang sudah melihat momen romantis itu berdiri dengan senyum bahagia. Beberapa di antaranya juga menangis, haru melihat kebahagiaan mereka berdua. Setelah itu mereka kembali ke tempat di mana keluarga mereka sedang menunggu.
Ayah Alia datang menghampiri mereka dengan senyum lebar dan menepuk bahu Rendra. Kita sudah melihat semuanya, Nak. Aku sangat senang bisa melihat putriku bahagia seperti ini. Terima kasih, Pak, ucap Rendra dengan suara sedikit bergetar karena emosi. Aku akan selalu menjaga Alia dan membuatnya bahagia. Malam itu mereka makan bersama di tepi pantai, sambil menikmati pemandangan bintang yang bersinar terang di langit malam. Suasana yang penuh kehangatan dan cinta membuat malam itu menjadi malam yang sangat berharga bagi semua orang yang ada di sana. Beberapa tahun kemudian, setelah mereka menyelesaikan pendidikan tinggi masing-masing, Rendra dan Alia akhirnya menikah di pantai yang sama tempat mereka dulu bertukar janji cinta. Semua keluarga dan teman-teman mereka datang untuk merayakan kebahagiaan mereka berdua. Saat mereka berdiri di atas mimbar pernikahan, melihat ke arah laut yang biru jernih, Rendra mengambil tangan Alia dan berkata dengan suara yang jelas terdengar oleh semua tamu undangan. Pada hari yang sama di tempat yang sama beberapa tahun yang lalu, aku memberikanmu janji bahwa aku akan datang kembali untuk memintamu menjadi istriku. Hari ini aku memenuhi janjiku itu. Alia, kamu adalah cinta hidupku, teman terbaikku, dan bagian terpenting dari hidupku. Aku berjanji akan selalu mencintaimu, menghargaimu, dan mendukungmu sepanjang hidupku. Alia menangis bahagia dan kemudian menjawab dengan suara penuh emosi. Rendra, kamu adalah orang yang mengajarkanku arti cinta yang sesungguhnya. Kamu telah membuat hidupku menjadi lebih indah dan penuh makna. Aku juga berjanji akan selalu mencintaimu, menghargaimu, dan menjadi kekuatanmu sepanjang hidupku. Setelah itu mereka menukarkan cincin pernikahan dan mencium bibir satu sama lain sambil disambut dengan tepukan tangan dan sorakan bahagia dari semua tamu undangan. Malam itu mereka merayakan kebahagiaan mereka dengan tari dan nyanyian bersama orang-orang tersayang. Hidup mereka tidak selalu mudah setelah itu. Ada tantangan dan rintangan yang harus mereka hadapi bersama, baik dalam karir maupun kehidupan keluarga. Namun dengan cinta dan dukungan yang mereka miliki satu sama lain, serta dukungan dari keluarga dan teman-teman mereka, mereka selalu bisa melewati semua itu dengan kuat dan bahagia. Beberapa tahun kemudian, ketika mereka membawa anak-anak mereka berlibur ke pantai yang sama tempat mereka menikah, Rendra mengambil tangan Alia dan berkata dengan senyum hangat, "Apakah kamu masih ingat momen ketika aku memberikanmu cincin perak itu, Lai?" Alia tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja aku ingat, Rendra. Itu adalah hari yang paling berharga dalam hidupku setelah hari pernikahan kita. Kita telah melalui banyak hal bersama ya," ujar Rendra dengan penuh rasa syukur. "Dan aku tidak pernah menyesal sedikit pun untuk memilihmu sebagai pasangan hidupku." Alia menyandar kepalanya ke bahu Rendra dan melihat anak-anak mereka yang sedang bermain riang di pasir pantai. "Aku juga tidak pernah menyesal, Rendra. Kamu adalah cinta terbaik yang pernah aku dapatkan dalam hidupku." Mereka berdiri di sana menikmati pemandangan matahari terbenam yang indah sambil merenungkan perjalanan cinta mereka yang panjang namun penuh kebahagiaan. Dari teman biasa yang saling membantu satu sama lain hingga pasangan suami istri yang bahagia dengan anak-anak mereka, cinta mereka telah tumbuh dan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu, seperti yang mereka duga sejak awal.